Di ruang kargo pesawat ada peti misterius berisi eksperimen yang lagi diangkut. Tapi di tengah jalan ada badai gede bikin pesawatnya turbulensi parah. Tali petinya putus, petinya jatuh, dan nimpa kaki penjaganya, dan ngerusak peti misterius itu. Dari dalam peti itu muncul cewek yang bernama Megan yang langsung kabur manfaatin keadaan, tapi dia mengalami amnesia dan cuman ada kilasan-kilasan aneh di pikirannya. Penjaganya langsung waspada karena ternyata Megan bukanlah cewek sembarangan. Begitu Megan nongol, penjaganya langsung nembakin dia, tapi tembakannya nggak ada yang kena dan justru kena kotak listrik di dekatnya, yang bikin komunikasi di pesawatnya jadi error. Megan terlihat bingung dan nggak ngerti apa yang terjadi. Dia mohon-mohon agar jangan ditembak. Biar Megan keluar lagi, si penjaga pura-pura setuju. Tapi pas Megan angkat tangan sambil keluar, dia langsung ditembak lagi sama penjaganya. Pas si penjaga ngira udah beres dan sedang mengisi pelurunya, tiba-tiba tubuh Megan tadi hilang. Dan belum sempat bereaksi, Megan yang berwujud zombie kemudian nongol di depannya. Sementara itu, seluruh penumpang di pesawat nggak tahu kalau ada bencana yang mengintai mereka. Gara-gara turbulensi terus-terusan, Dr. Bennett yang merupakan pemilik peti eksperimen itu takut ada yang nggak beres. Jadi dia nyuruh kopilot yang bernama Randy buat ngecek bareng 2 orang asisten. Pas nyampe di ruang kargo, mereka terkejut banget ngelihat kotak listriknya udah rusak, petinya kosong, dan Megan udah nggak ada. 2 asisten itu ngerasa ada yang nggak beres, dan ketika mereka mau pergi, tiba-tiba mereka diserang sama zombie. 1 asisten dicabik-cabik oleh penjaga yang udah jadi zombie, tapi untungnya Randy berhasil kabur. Dia langsung nyari Dr. Bennett, nuntut penjelasan soal isi petinya. Dr. Bennett kelihatan panik, sadar kalau isinya udah keluar. Randy terus ke kokpit, ngasih tahu Kapten Ray soal keadaan darurat dan maksa dia buat mendarat di bandara terdekat, atau kalau enggak, semuanya bakal mati. Tapi nggak ada tempat buat mendarat di dekat situ, jadi mereka harus balik ke bandara dan manggil Paul ke kokpit. Pas dengar soal zombinya, Paul langsung nyari Dr. Bennett, nanyain soal kargo yang dibawa. Tapi Dr. Bennett nggak mau ngasih tahu apa-apa, alasannya rahasia perusahaan. Karena kesel, Paul ngajak temennya yaitu Truman buat nyari tahu ke ruang kargo. Tapi selain genangan darah, mereka nggak melihat apapun seperti zombie ataupun mayat. Tapi jelas banget kalau orang yang kegigit sepertinya udah berubah jadi zombie. Ngelihat saluran ventilasi di dekat situ, mereka mutusin buat masuk ke dalam situ. Mereka kemudian berpisah dan merangkak masuk ke saluran ventilasi. Begitu masuk, Paul ternyata langsung ketemu sama zombie. Dan karena panik, dia pun langsung nembakin zombinya. Dengar suara tembakan, Truman balik lagi ke ruang kargo. Pas dia manggil-manggil Paul, zombinya nyerang Truman sampai bikin dia jatuh. Untungnya, Paul datang tepat waktu dan narik zombinya. Tapi, pistolnya nggak sengaja meletus, pelurunya nembus lantai, kena pramugari yang ada di atas. Kepanikan pun langsung pecah di antara penumpang di kabin. Paul kemudian hajar zombinya, terus nembakin berkali-kali sampai akhirnya zombinya tewas. Sementara itu, pramugari yang bernama Emily mau lapor ke kapten, tapi dia nggak sadar kalau ada zombie ngendap-ngendap di belakangnya, terus gigit lehernya. Dengar teriakan, Ray langsung manggil Randy buat ngecek. Pas Randy nyampe, zombinya lagi nyoba nyeret Emily. Randy langsung nembak dan cepet-cepet nutup pintu kargo. Penumpang pada dengar suara tembakannya, jadi mereka malah rame-rame ke tempat itu. Randy buru-buru narik tirai dan nyuruh mereka pergi, abis itu ngunci pintu kargo rapat-rapat, mengira kalau hal itu bisa ngurung zombinya di dalam. Tapi, ternyata zombie-zombie itu nekat banget. Pas ada cewek abis dari toilet, tiba-tiba muncul zombie dari balik cermin yang nyerang dia. Dengar suara ribut-ribut, pacarnya langsung nyamperin, tapi pas mereka buka pintu toiletnya, ternyata ceweknya udah nggak ada. Dan tiba-tiba, pacarnya yang udah jadi zombie langsung nyergap si cowok. Penumpang cowok lain coba nolongin, tapi dia hampir ketarik juga. Pramugari yang bernama Stacy juga ikut turun tangan, tapi nahasnya dia malah kena gigit di tangannya. Untungnya, gara-gara pesawatnya naik, zombinya terjatuh. Tapi, mereka nggak tahu kalau kegigit itu artinya mereka udah ketularan virusnya. Pas Randy lagi ngunci pintu kargo, Emily yang tadi digigit tiba-tiba berubah jadi zombie. Dan belum sempat bereaksi, zombie Emily langsung aja ngegigit dia. Dengar ribut-ribut, penumpang pada datang, jadi mereka pun langsung jadi santapan gratis si zombie. Sementara itu, Dr. Bennett panik parah. Dia teriak-teriak minta tolong perlindungan di dekat pintu kokpit. Penumpang yang udah pada ketakutan jadi makin panik lagi pas dengar teriakan Dr. Bennett minta tolong. Tiba-tiba terjadi turbulensi lagi yang bikin beberapa penumpang jatuh dan yang lain langsung pakai sabuk pengaman.
Ada satu penumpang yang jatuh dan dia panik nyari kacamatanya. Tapi tiba-tiba ada tangan yang nongol dari bawah lantai, narik dia ke bawah dan terlihat darah muncrat di mana-mana. Ngelihat itu, penumpang lain langsung buyar pada kabur. Billy nyamperin pintu kokpit, nuntut jawaban dari Dr. Bennett tentang apa yang terjadi. Tapi Bennett ketakutan banget sampai nggak bisa ngomong jelas, cuma nyuruh mereka segera ngumpet. Tiba-tiba muncul zombie Emily dari belakang, tapi Billy langsung mukul pakai tongkat sampai jatuh ke tangga. Pas gerombolan zombie nyerbu kabin lewat tempat yang jebol, Billy kemudian turun ke dek bawah. Dia ngambil pistolnya Randy yang jatuh, tapi pas itu juga pintu kargonya kebuka. Billy kaget banget sampai dia jatuh ke lantai dan ngelihat zombie Emily yang dipukulnya tadi. Untungnya yang keluar dari ruangan kargo adalah Paul dan Truman. Mereka nyuruh Billy nyari tempat ngumpet, sementara mereka berdua masuk kabin buat ngurusin zombie. Sementara itu, di bagian lain kabin, Stacy sekarang juga udah jadi zombie dan lagi gigitin penumpang yang duduk. Kara yang bingung mau nyamperin, tapi dia langsung shock ngelihat apa yang ada di depannya. Zombie Stacy mulai ngedeket, tapi untungnya ada Frank yang datang pas banget buat nyelamatin dia. Pas mereka lagi kabur, mereka ketemu biarawati yang udah digigit, tapi udah telat buat nyelamatin dia, jadi mereka terpaksa terus kabur. Frank dan Kara akhirnya ketemu Paul dan Truman. Penumpang yang selamat satu persatu pada ketularan, terus jumlah zombinya makin banyak. Gak ada pilihan lain, mereka pakai kargo buat nutupin jalan dan jaga-jaga pakai pistol. Sementara itu, kelompok 4 orang yang lain nemu lubang ventilasi, terus pada merangkak masuk. Di jalan, Billy nggak berhenti-henti nyalahin Dr. Bennett atas semua yang terjadi. Dr. Bennett cuma bisa bilang dia cuma ngikutin perintah, dan itu bagian dari eksperimen perusahaannya. Dia nggak nyangka kalau bakal ada wabah kayak gini. Tiba-tiba pesawatnya menukik tajam, bikin guncangan hebat. Cewek yang jalan di depan langsung jatuh ke kabin yang isinya zombie semua, dan belum sempat ngapa-ngapain, dia pun langsung diseret sama zombie. Dr. Bennett lebih apes lagi, dia jatuh ke kerumunan zombie dan langsung disantap rame-rame sama para zombie itu. Akhirnya, cuma Billy dan istrinya yaitu Anna yang berhasil nemuin Paul dan yang lain. Sementara itu, Kapten Ray tiba-tiba dengar panggilan darurat dari Randy. Ray yang nggak tahu apa yang terjadi, langsung aja buka pintunya, nggak sadar kalau Randy udah kegigit. Satu zombie ngikutin di belakangnya, tapi Ray berhasil menghalaunya dan langsung nutup pintunya. Tapi nahasnya, pas dia noleh, Randy yang udah jadi zombie langsung aja nyerang dia. Cuman ada beberapa orang yang selamat, mereka sadar nggak bisa nunggu lagi dan harus nyari cara buat mendaratkan pesawatnya dengan aman. Mereka nyoba hubungin kokpit, tapi mereka nggak tahu kalau kaptennya udah nggak ada. Pesawatnya sekarang udah autopilot, nggak ada yang mengendalikan. Peluru juga udah menipis, mereka mutusin buat ke kokpit buat ngecek. Tapi, biar bisa nyampe ke kokpit dengan aman, mereka harus ngambil senjata yang jatuh di ruang kargo dulu. Truman kemudian bikin bom darurat pakai barang-barang seadanya, terus nyalain dan ngelempar ke tengah-tengah zombie di ruang kargo. Abis ledakan dahsyat, sebagian besar zombie udah pada tewas. Truman manfaatin kesempatan itu buat masuk ruang kargo, nemuin senjata si penjaga di pojokan, terus langsung balik lagi. Tiba-tiba, mereka ngelihat ada pesawat tempur muncul di langit. Apa mereka mau nyelamatin para penumpang? Tentu aja enggak. Karena markas nggak bisa kontak siapapun di pesawatnya, terus pesawatnya juga nggak nyampe di tujuan, jelas banget ini bukan misi penyelamatan. Sementara itu, dalang dibalik eksperimen ini curiga kalau virusnya bocor. Biar aman, mereka harus ngehancurin pesawatnya duluan, tapi syaratnya mereka harus mastiin kalau pesawatnya beneran udah kena virus. Kalau nggak ada komunikasi dari pesawat, dalam waktu 3 menit, pesawat tempur bakal ngebom pesawat itu. Jadi para penumpang yang selamat sekarang cuma punya sedikit waktu. Frank kemudian bilang kalau dia sepertinya bisa nerbangin pesawat. Mereka pun kemudian mutusin buat nerobos kerumunan zombie ke kokpit buat ngirim sinyal minta tolong. Jadi, beberapa dari mereka langsung lari keluar. Tapi, zombinya banyak banget. Mereka coba bunuh sebanyak mungkin zombinya. Tapi Billy dan Anna akhirnya kena gigit juga. Sadar dengan nasib mereka, kedua orang itu pun milih buat bertahan buat nahan zombinya dan ngelindungin yang lain menuju kokpit. Pasangan itu terkepung di pintu kabin, terus mutusin buat ngorbanin diri. Mereka buka pintu, bikin para zombie kesedot keluar, terus ngenain mesin baling-baling sampai tewas. Untungnya, Truman dan Frank bisa sampai ke kokpit dengan selamat. Pas mereka mau ngirim sinyal minta tolong lewat radio, pesawat tempurnya udah ngeluncurin rudal. Walaupun mereka udah berusaha ngehindarin serangan, rudalnya tetap kena pesawat, ngebikin lubang gede di kabin.
Banyak zombie pada kesedot keluar pesawat, melayang-layang di udara. Nahasnya, pesawat tempurnya kemudian ketabrak sama salah satu zombie dan langsung meledak. Untungnya, Truman dan Frank akhirnya berhasil mendaratkan pesawatnya di gurun pasir dengan selamat. Sekarang cuma tersisa 4 orang yang lolos dari bencana. Terus mereka pun mulai jalan kaki untuk pergi dari tempat itu. Tapi ternyata ada beberapa zombie yang masih hidup, dan mereka pun juga mulai menuju ke kota terdekat. Di suatu kebun binatang, tiba-tiba terjadi wabah aneh yang menyerang para monyet. Pas dokter hewan dan asistennya bingung, salah satu monyet tiba-tiba kejang-kejang gak karuan. Biar gak kabur dan nularin binatang lain, si dokter nyuruh satpam cepet-cepet ngunci labnya. Tapi ternyata monyetnya udah keburu mati. Gak peduliin omongan asistennya, si dokter hewan buru-buru nyuntikin adrenalin buat nyoba nyelamatin monyetnya. Di saat bersamaan, para monyet yang di kandang juga mulai ikut agresif. Mereka berpikir, apa mungkin virusnya bisa nyebar lewat udara? Tapi, belum juga ngerti dengan apa yang terjadi, tiba-tiba mereka dengar suara geraman dari belakang. Dan ternyata, monyet yang mati tadi entah gimana udah bangkit lagi dan berubah jadi monyet zombie yang serem banget, terus hilang dari pandangan mereka. Pas lagi panik nyari-nyari, monyet zombie itu tiba-tiba lompat ke atas dan jatuhin lemari, bikin satpam di bawahnya jadi ayam geprek. Asistennya langsung ketakutan dan nyoba kabur dari lab, tapi dokternya malah mau nangkep monyetnya buat diteliti. Tiba-tiba, monyet zombie itu lompat ke atas kepala si asisten, terus nyongkel matanya keluar. Pas itu juga, dokternya baru sadar dengan bahayanya keadaan saat itu, jadi dia langsung pencet tombol alarm pas banget sebelum dia akhirnya diserang juga. Pas dengar alarm peringatan, satpam kebun binatang langsung pada lari ke lokasi dokter hewan. Nyampe di depan lab, mereka kaget ngelihat ada tangan berlumuran darah di pintu. Pas dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah si dokter hewan. Tapi pas satpam mau buka pintu buat nyelamatin, si dokter malah nahan pintunya dari dalam, kayak melarang mereka buat masuk. Para satpam yang gak ngerti maksudnya si dokter, akhirnya mereka pun maksa dobrak pintunya. Mereka pun shock berat ngelihat apa yang terjadi di dalam. Temboknya penuh dengan bekas tangan berdarah dan monyet-monyet pada lepas dari kandang. Lizzie maju buat ngecek keadaan si dokter hewan, tapi dokternya bergumam pelan dan berkata untuk segera mengunci pintunya. Tapi mereka nggak begitu dengar dengan apa yang dibilang si dokter. Bingung banget, mereka ngeliatin si dokter berusaha berdiri sambil teriak kesakitan. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat ada seekor monyet zombie yang keluar dari tubuh si dokter. Terus monyet-monyet lain yang sembunyi juga mulai bermunculan dan nyerang mereka semua. Para satpam pada kalah satu persatu, sementara 3 orang yang tersisa terpaksa kabur dari lab. Tapi tiba-tiba ada monyet yang menghalangi pintunya. Terus, monyet yang satunya nyerang Rex yang lagi terkapar di lantai. Ngeliat ini, Gage cepet-cepet buka jaketnya, terus dipakai buat nangkep monyetnya, abis itu dibanting-banting ke tembok. Tapi, monyet yang satunya berhasil kabur dari lab. Mereka bertiga berpikir kalau virus yang dibawa monyet-monyet itu kemungkinan besar bisa nularin binatang lain. Mereka langsung hubungin Ellen, orang yang mengurusi kebun binatang, terus ngasih tahu keadaan darurat. Biar virusnya nggak makin nyebar, Ellen langsung perintahin lockdown seluruh kebun binatang. Untungnya, kebun binatang itu belum dibuka buat pengunjung, dan cuman ada beberapa anak magang doang di sana. Setelah nemuin lokasi monyet-monyet itu, 3 satpam langsung cus ke TKP. Sementara itu, pengurus dan mahasiswa yang dengar alarm tadi, kemudian ngelihat monyet-monyetnya udah deket banget. Si pengurus langsung nyuruh semuanya kabur, tapi sayangnya dia sendiri justru berhasil diserang sama monyet-monyetnya. Pas 3 mahasiswa ngumpet di gubuk jerami, tiba-tiba mereka diserang sama binatang lain. Jadi emang kemungkinan besar virusnya bisa nyebar lewat udara. Mereka kemudian naik ke pohon buat sembunyi, tapi Amber ngerasain ada sesuatu yang deketin. Ternyata itu adalah 2 ekor zombie jerapah. Amber ketakutan banget bahkan sampai ngompol. Sementara 2 cowok itu langsung dicaplok sama zombie jerapah. Pas para satpam nyampe, mereka nemuin 2 cowok itu udah mati mengenaskan. Mereka pun langsung nembakin zombie jerapahnya dan berhasil ngerubuhin 1 ekor. Tapi yang satu lagi ngambil Amber, terus ngangkat dia ke atas. Untungnya, Lizzie berhasil nembak jerapahnya tepat di kepala dan nyelamatin Amber tepat waktu. Tapi pas mereka mau pergi, tiba-tiba jerapahnya hidup lagi. Gage kena gigit di lengannya pas nyelamatin Amber, terus Lizzie cepet-cepet nembak mati jerapahnya sekali lagi. Tapi pas mereka lagi ngobatin lukanya Gage, Amber malah ngambil kesempatan buat kabur bawa mobil mereka. Dan parahnya,
senjata dan walkie-talkie mereka ada di dalam mobil itu. Beberapa saat kemudian, Amber udah nyampe gerbang, tapi dia nggak tahu kalau gerbangnya dikunci. Sambil panik, dia nyoba manggil Ellen lewat kamera pengawas dan minta dibukain gerbangnya. Tapi, Ellen ngelihat ada sesuatu ngedeketin Amber dan nyuruh dia cepet-cepet pergi dari situ. Tapi Amber bersikeras mau manjat pagarnya, nggak sadar kalau ada sesuatu di belakangnya. Dan ternyata, itu adalah singa zombie yang kemudian bawa Amber dari situ. Sementara itu, di monitor pengawas, Ellen masih shock pas ngelihat ada binatang zombie ngedeketin dia. Dia pun balik badan dan ternyata anaknya udah hilang. Tanpa sepengetahuan Ellen, anaknya yang bernama Thea ternyata masuk ke ruang mainan. Di sana, dia ngelihat boneka koala yang kayak aslinya. Pas dia deketin buat lihat lebih jelas, ternyata itu memang koala asli yang sekarang udah jadi zombie. Dengar suara ribut, Ellen buru-buru masuk ke ruang mainan. Tapi karena panik banget, dia pun salah masukin kode berkali-kali. Dan pas akhirnya pintu kebuka, dia justru kaget banget lihat Thea ternyata jago bela diri. Dia pakai tongkat baseball buat ngelawan zombie koala itu. Sementara itu, 3 satpam yang lagi jalan, tiba-tiba diserang gerombolan zombie monyet. Lizzie langsung nembakin para monyet itu, tapi pelurunya keburu habis sebelum banyak yang kena. Pas mereka udah mulai putus asa, tiba-tiba terlihat beberapa tembakan flare di atas langit. Ternyata itu adalah perbuatan Daxton dan AJ yang datang buat nolongin. Mereka kemudian cepet-cepet ngumpet di ruang keamanan dan ngerencanain langkah selanjutnya. Tapi Daxton kemudian sadar kalau gorilanya juga udah jadi zombie. Di saat bersamaan, ada beberapa hewan zombie yang pada mendekati wilayah gorila. Walaupun yang lain pada ngelarang, tapi Daxton ngotot mau ngecek. Dan bener aja, pas dia masuk, ternyata gorila-gorila itu udah jadi zombie. Dan belum sempat bereaksi, dia pun langsung kena tonjok ampe jatuh ke ruang keamanan. Ngelihat keadaan yang gawat, yang lain pada buru-buru ngumpet dan cuman bisa ngeliatin Daxton yang diserang secara brutal sama si zombie gorila sampai tewas. Setelah kejadian barusan, para zombie gorilanya nggak mau pergi dan nyoba nyari-nyari orang lain di dalam ruangan. Biar yang lain bisa kabur, Rex mutusin buat nyoba ngelawan zombie gorilanya. Tapi pas itu juga, si gorila ngeliat Gage dan AJ. Pas lagi genting, Rex loncat ke depan, nusuk gorilanya pakai pisau gede di punggungnya. Kesempatan itu pun langsung dipakai Gage dan AJ buat kabur. Rex nyuruh mereka cepat pergi, karena dia tahu kalau dia nggak bakal kuat nahan lama-lama. Pas mereka udah pergi, zombie gorilanya ngelempar Rex dan langsung nyerang dia, ngehancurin kepalanya dengan brutal. Zombie gorila itu pun ngejar mereka, tapi mereka cepet-cepet naik ke gunung buatan, terus ngedorong batu gede sampai ngejatuhin zombie gorilanya. Pas lagi kabur, mereka kemudian ketemu lagi sama Amber. Walaupun belum mati setelah diserang singa zombie, tapi dia udah sekarat, dan gak berapa lama kemudian dia pun akhirnya meninggal. Lizzie kemudian hubungin Ellen lewat walkie-talkie. Seluruh kebun binatang sekarang udah dalam keadaan darurat. Ellen nyuruh mereka cepet-cepet pergi, dan janji bakal bukain gerbang buat mereka. Tapi pas itu juga, Ellen ngeliat ada beberapa titik merah di layar yang mendekati mereka. Ellen langsung nyuruh mereka segera pergi dari situ, tapi semuanya udah telat. 4 zombie singa udah mengepung mereka. Untungnya, mayat Amber narik perhatian 2 ekor singa, ngasih yang lain kesempatan buat kabur naik mobil. Sementara itu, singa yang sisanya kemudian nyusul, Gage dan Lizzie nyoba ngelindungin dari belakang. Gak disangka, 1 singa lompat ke atas mobil. Lizzie langsung nembak tapi gak mempan, tapi tembakannya itu berhasil bikin singanya jatuh. Tapi baru aja merasa lega, si AJ malah nabrakin mobilnya. Mereka bertiga pun jatuh semua, tapi untungnya gak ada yang luka parah. Mau gak mau, mereka harus berlari buat kabur. Rencananya mereka mau ketemu Ellen di bawah menggunakan zipline. Tapi, zipline-nya ternyata belum jadi mereka harus bergelantungan pakai tangan doang di katrolnya. Tapi, kesialan mereka gak berhenti di situ. Pas di tengah jalan, kabelnya Lizzie dan AJ mulai putus. Untungnya, Lizzie berhasil pegangan Gage, jadi dia masih selamat. Tapi AJ gak seberuntung itu, dan harus terjatuh sampai tewas. Setelah sampai, mereka pun langsung ikutin Ellen yang udah nungguin mereka dan masuk ke dalam gedung. Meskipun layar monitornya sekarang udah penuh sama titik merah, Ellen gak ada niatan buat kabur. Dia malah bawa orang yang selamat ke basement, masukin semua benda yang mudah kebakar ke dalam mobil, terus pergi ke taman burung. Dia berniat musnahin semua burung zombie, karena kalau sampai burung-burung yang udah terinfeksi berhasil keluar dari kandang, bisa gawat banget. Beberapa saat kemudian, mereka masuk ke dalam aviary dan Lizzie dan Gage kemudian nemuin penjaganya udah mati
Sementara Ellen yang nunggu di luar, ngeliat layar monitor dan tahu kalau burung-burung zombie itu pada berusaha jebolin pagar pelindungnya. Ngeliat hal itu, Ellen langsung keluar dari mobil dan numpahin cairan yang gampang kebakar ke tanah. Dia mau ngebakar buat nyegah burung-burung zombie itu keluar. Pas apinya nyala gede, Gage dan Lizzie berhasil keluar dari aviary. Tapi, pas mereka mau pergi pakai mobil, mereka sadar kalau masalahnya belum selesai. Burung-burung zombie itu berniat nerobos jendela. Lizzie punya ide, dia nyuruh Ellen buat nyetir mobil yang isinya bahan bakar ke pintu masuk aviary. Terus dia nembakin mobilnya, bikin ledakan gede banget dan membunuh semua burung zombinya. Tapi pas mereka mau pergi, ternyata ada satu zombie gorila yang masih hidup. Ngelihat makhluk serem itu, mereka pun terpaksa kabur lagi. Mereka dikejar sampai ke gerbang, terus Gage dan Lizzie yang nyoba melawan, tapi mereka malah cepet banget dikalahin sama gorilanya. Bahkan Ellen juga ditumbangkan pakai satu pukulan doang. Ngelihat Thea dalam bahaya, Ellen akhirnya terpaksa nembak gorila itu sampai mati. Mereka sedih banget, karena selama ini mereka udah akrab banget sama gorila itu. Gak lama kemudian, helikopter penyelamat akhirnya datang. Terus 4 orang yang selamat itu pun naik buat kabur dari kebun binatang. Tapi mereka nggak tahu kalau ternyata zombie gorila tadi kemudian hidup lagi. Di sebuah fasilitas riset biokimia terpencil, tentara lagi ngelakuin penelitian rahasia senjata biokimia. Namun, virusnya bocor dari lab, nularin peneliti dan tentara yang jaga, bikin mereka jadi zombie ganas haus darah yang mulai nyerang orang lain. Walaupun tentara yang sisa pada berjuang mati-matian, mereka nggak bisa nahan serangan bertubi-tubi dari para zombie. Pas seluruh markas udah mau runtuh, kapten tentara yang bernama Curtis ngusulin buat evakuasi. Tapi si dokter yang bernama Henderson menolaknya. Penelitian di markas itu adalah hasil kerja keras seumur hidupnya, dan dia tetap bertekad mau nyari cara nyelamatin semuanya. Pas Curtis mau nyeret paksa Henderson, tiba-tiba dia disergap zombie. Sekarang cuma tersisa Henderson doang yang ada di markas, tapi dia belum nyerah buat nemuin obat penawar virusnya. If you want to, you can rot. 10 tahun berlalu, ada tim elit yang ditugasin buat mendarat di pulau kecil ini. Misi mereka adalah ngambil data penelitian senjata biokimia dan nyelamatin tim yang hilang sebelumnya. Tapi, mereka cuma dikasih waktu 10 jam doang. Kalau nggak berhasil nyalain pemancar sinyal dalam waktu itu, markas bakal nganggap misi gagal dan ngehancurin pulau itu. Waktu terus berjalan, tim langsung cabut ke markas penelitian. Tapi baru mulai jalan, mereka langsung ketemu sama zombie. Padahal sebelumnya mereka udah siap mental, tapi begitu ngelihat zombie beneran tetap aja tekad mereka jadi agak down. Para zombie itu pun langsung nyerang mereka. Kapten Chuck dan Wakil Kapten Paul langsung nembak, bikin zombinya pada tumbang. Tapi suara tembakannya malah narik perhatian zombie lain, bikin para zombie pada keluar dari segala arah. Tim ini nyoba ngelawan sambil mundur ke belakang. Kondisi hutan yang lebat banget, bikin tim elit yang berpengalaman sekalipun kewalahan dengan serangan tiba-tiba zombie. Pas lagi kacau-kacaunya, pemancar sinyalnya Chuck nggak sengaja keinjek zombie, tapi dia nggak nyadar. Zombie terus nyerang tanpa henti, seluruh tim harus berjuang mati-matian. Seorang tentara cewek yang bernama Dugan kemudian disergap zombie yang tiba-tiba muncul, bikin Chuck langsung lari nolongin dia. Niatnya si kapten mau narik zombinya, tapi tangannya malah putus. Jadi Chuck pegang kepala zombinya dan terus ditembak. Namun, meskipun berhasil nyelamatin Dugan, tapi dia udah keburu kegigit. Ngelihat hal itu, Chuck justru mutusin gak mau ninggalin dia. Di tengah keheningan, si kapten nyoba ngelihat situasi di depan, tapi dia terlalu ngeremehin keadaan, dan tiba-tiba ada zombie yang menyerang. Dengar ada keributan, yang lain pun langsung nyamperin, tapi ternyata Chuck udah hilang. Komando kepemimpinan kemudian diambil alih sama Paul. Gak lama kemudian, Dugan yang kegigit tadi mulai berubah. Michaela yang lihat hal itu pun langsung aja nembak dia sebelum perubahannya selesai, bikin Paul marah. Pas lagi berdebat,
Chuck nggak sengaja nemuin peluncur roket di bawah pohon, kayaknya itu adalah punya tim yang sebelumnya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah markas yang artinya teman-teman mereka kemungkinan masih hidup. Mereka pun langsung pergi ke markas untuk memeriksanya. Pas nyampe di tujuan, suasananya sepi banget. Pas mau masuk markas, tiba-tiba muncul segerombolan zombie yang nyerbu mereka. Dan karena jumlahnya banyak banget, timnya kewalahan pas nyoba ngelawan. Untungnya, ada orang yang selamat dari tim lain yang datang pas banget, ngasih mereka perlindungan buat masuk ke markas. Karena tujuan mereka sama, mereka pun kemudian bergabung dan langsung menuju ke laboratorium. Pas nyampe di ujung tangga, mereka dengar suara tembakan. Mereka nyoba ngintip dan ngelihat 2 tentara yang udah jadi zombie. Tapi belum sempat bertindak, tiba-tiba ada orang yang mendahului ngebunuh zombinya. Mereka nyuruh orang itu buang senjata, dan ternyata orang itu adalah Henderson. Walaupun udah lama, Henderson langsung mengenali Michaela, yang ternyata adalah anaknya. Dia kemudian bawa tim itu ke labnya. Setelah bertahun-tahun penelitian, Henderson ternyata udah dapat kemajuan. Dia berhasil bikin serum yang bisa menekan virus zombie, bikin zombie yang udah bermutasi pelan-pelan kembali sadar. Beberapa dari mereka bahkan bisa ngomong normal, tapi masih agak agresif sama orang asing. Tentunya, ini cuma beberapa kasus yang berhasil, karena sebagian besar zombie yang disuntikin malah jadi makin ganas. Jelas banget obsesi Henderson buat neliti zombie udah parah banget. Dia nggak mau ninggalin pulau ini, bersikeras mau lanjut penelitian di sini. Dia nggak mau tim itu bawa hasil penelitiannya. Quarantine. What we saw out there in that jungle. Not anymore. Is patient 9-1 Challenging. This to slow its progression. Effect worked with them. Not touch it. Keadaan sekarang tambah kritis karena pemancar sinyalnya udah hilang dan waktu mereka juga udah menipis. Ngelihat Henderson nggak mau dengerin perkataan mereka, Paul terpaksa nyuruh tentara buat bawa dia pergi secara paksa. Tapi, tiba-tiba Henderson nyerang salah satu tentara kayak zombie sampai butuh beberapa orang buat narik dia. Paul udah mau nembak dia, tapi kesadaran Henderson kemudian muncul. Dia buru-buru minta Michaela ngambil serum dari sakunya. Abis Michaela nyuntikin serumnya, Henderson langsung balik ke keadaan normal, yang berarti serumnya beneran manjur. You're coming with us. What your orders are! Or we could take you by force. It's working. Tapi, setelah ngelihat kejadian barusan, Paul jadi ragu-ragu mau bawa Henderson balik karena dia takut kalau virusnya bakal nyebar di kota. Tapi Michaela merasa keberatan. Dia yang udah lama nggak ketemu dengan bokapnya itu pun nggak mau kehilangan buat yang kedua kalinya. Ngelihat efek positif serumnya, dia nyaranin Paul buat ngecek lab. Siapa tahu ada serum lagi, karena itu tujuan utama misi mereka. Paul akhirnya setuju, terus ninggalin 2 tentara buat jagain Henderson, sementara yang lain pergi ke lab. Sementara Michaela dan Paul nyari serumnya, Chuck dan Jerome nyoba nyari radio. Tapi, abis nyari kemana-mana, mereka nggak nemu yang nyala. Beberapa saat kemudian, Jerome kebelet banget pengen ke toilet, jadi dia masuk ke dalam. Pas lagi di tengah jalan, tiba-tiba dia diserang zombie yang muncul entah dari mana. Untungnya, Chuck datang buat nyelamatin dia. Meskipun sayangnya mereka balik dengan tangan kosong. Sementara itu, Michaela dan Paul nemuin komputer Henderson yang berisi catatan penelitian serumnya. Mereka tahu kalau Henderson sengaja nginfeksi dirinya sendiri sama virus zombie untuk penelitiannya. Pas Michaela lagi nyalin data penelitiannya, dia nggak sengaja nyalain sistem keamanan markas, ngelepasin zombie-zombie yang paling ganas. Untungnya, mereka berhasil dapetin data penelitiannya. Paul nyuruh Michaela buat cepet-cepet pergi, karena zombinya udah menuju ke arah mereka. Tapi Michaela bersikeras mau nemuin serum antivirusnya. Abis nyari-nyari, akhirnya mereka nemuin serumnya di ruang pendingin, dan mereka pun buru-buru pergi dari situ. Here we go. Actually able to increase themselves. What the hell did you just do? We gotta move now. Let's go, come on! Sementara itu, Chuck dan Jerome balik ke kantor, tapi si dokter dan 2 teman timnya hilang. Ada bercak darah di lantai,
Chuck ngelihat monitor CCTV, terus ngelihat teman-temannya pada diikat. Mereka langsung nyoba nyari temennya. Tapi, pas nyampe di ruangan tempat temennya ditahan, tiba-tiba Henderson nongol. Dia megang pistol, jadi mereka terpaksa nyerah. Sementara itu, Michaela dan Paul juga lagi perang sengit pas balik, karena mereka ketemu banyak banget zombie yang menghalangi jalan. Untungnya, mereka berhasil ngalahin beberapa zombinya. Terus, mereka nerobos kepungan zombie itu. Balik ke kantor, mereka kemudian ngelihat temennya yang hilang dan Henderson lewat rekaman CCTV. Terus mereka bergegas ke tempat itu dan ngelihat Chuck tiduran di ranjang bareng sama zombie di sebelahnya. Teman-teman yang lain diikat gak sadar di dekat situ, sementara Chuck masih setengah sadar dan mulutnya penuh darah. Pas itu juga, Henderson nyamperin mereka, dia sadar kalau kekacauan ini gara-gara dia. Walaupun dia bersikeras sama penelitiannya, tapi kelihatan banget kalau semuanya udah lepas kendali. Paul buru-buru minta bantuan Henderson biar bisa kabur dari pulau ini, soalnya kurang dari 2,5 jam lagi, pulau ini bakal hancur. Takut nyawanya dan penelitiannya hilang, Henderson akhirnya setuju buat pergi. Tapi, pas Paul mau ngelepasin borgol Chuck, Henderson ngasih tahu kalau Chuck udah nggak bisa diselamatin, karena Henderson udah nyuntikin virus zombie ke dia. Walaupun marah banget, Paul nggak punya pilihan lain selain pamitan sama Chuck. What's going on here, Colonel? Isle of the Dead. It's disgusting. It's what we do. It's what you're less than 2 hours. That's when you can either help us or we can all die together. Keys are on the desk. Oh, I wouldn't do that. No. You son of a bitch. Abis nyelamatin tentara yang lain, mereka kemudian balik ke kantor. Dan di sana udah terlihat gerombolan zombie ganas yang terlepas tadi. Timnya harus nerobos kepungan zombie yang nyerbu dari segala arah. Tiba-tiba, Henderson ngenalin satu zombie di depannya. Ternyata itu adalah Curtis, kapten pasukan yang digigit zombie 10 tahun lalu di depan dia. Sekarang, dia jadi pemimpin zombie-zombie ganas itu. Henderson buru-buru nyuruh yang lain lewat jalan samping, sementara dia nyoba nahan zombinya. Pas yang lain udah pergi dengan selamat, Henderson gak kuat nahan serangan zombie yang banyak banget. Curtis ternyata gak cuma masih sadar, tapi juga bisa merintah zombie lain. Dia nyuruh zombie-zombie itu gak nyerang Henderson, karena dia mau ngehajar Henderson sendirian dan ngeluarin semua amarahnya. Henderson udah lama ngelakuin percobaan ke Curtis, nyuntik dia berkali-kali pakai serum antivirus, bikin dia jadi monster setengah manusia dan zombie. Abis ngehajar Henderson, Curtis dan kelompoknya ngejar para survivor yang tersisa. Sementara itu, pas timnya lagi naik tangga, Jerome disergap zombie. Walaupun timnya cepat ngebantai zombie itu, sayangnya Jerome udah tergigit. Tahu apa yang bakal terjadi, dia pun milih buat mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara itu, orang yang tersisa berhasil kabur dari lab. Michaela bawa satu tentara ke tempat pendaratan helikopter. Paul ke pohon tempat Chuck nemuin peluncur roket, dan tentara lain pergi ambil pemancar sinyal. Dengan bantuan GPS locator, tentara itu cepat sampai ke tujuan. Tapi yang nggak dia sadari, serangga di pulau itu ternyata juga udah bermutasi. Pas dia dapat pemancar sinyalnya, beberapa serangga langsung nempel ke badannya. Bahkan ada yang sampai masuk ke kulitnya. Nggak lama kemudian, dia pun pingsan. Tapi tiba-tiba, ada yang ambil pemancar sinyal itu. Sementara itu, keadaan Michaela makin genting. Zombie terus keluar dari hutan, dan salah satu tentara yang lengah langsung kena serbu. Michaela sendiri juga diserang sampai jatuh, dan walaupun berhasil ngebunuh zombinya, tapi tangannya udah kena gigit. Dia langsung suntikin serumnya ke dirinya sendiri, dan dia pun kemudian pingsan. Di sisi lain, Paul akhirnya nemuin peluncur roketnya, tapi pas mau pergi, dia ngelihat Chuck yang udah jadi zombie. Paul kemudian bunuh Chuck dan langsung menuju ke tempat pendaratan helikopter. Pas Michaela tersadar, dia pun tahu kalau dia sekarang udah berubah jadi manusia setengah zombie. Dengan virus zombie di dalam tubuhnya, skill bertarung Michaela langsung naik drastis. Dia gampang banget ngalahin para zombie yang datang satu persatu, kemampuan nembaknya juga jadi super, banyak zombie yang langsung pada mati.
Abis ngabisin zombie-zombie lemah, Mikaela lanjut jalan ke tempat pendaratan helikopter. Tapi di jalan, dia kemudian ketemu sama Curtis yang ternyata udah ngambil pemancar sinyal, terus nyegah pulau itu dibom sama markas. Mereka langsung berantem. Mikaela cepet banget ngalahin anak buahnya Curtis, namun Curtis ternyata lawan sangat berat dan dia ngasih serangan telak yang bikin Mikaela nggak berdaya. Pas lagi genting-gentingnya, Henderson datang buat nyelamatin Mikaela. Dia nyuruh Mikaela cepet pergi, sementara dia bakal berhadapan sama Curtis. Dua mayat hidup itu pun saling pukul dan terjadi pertarungan yang sangat sengit. Setelah beberapa ronde, Curtis kelihatan mulai loyo dan akhirnya dia pun berhasil dikalahkan. Pas helikopternya datang, Paul langsung datang dan nemuin Mikaela yang terkapar di tanah. Dia cepet-cepet nyamperin dan nyuruh Mikaela pergi, tapi virus zombinya sekarang kambuh lagi. Mikaela kemudian ngasih tabung serum terakhirnya ke Paul. Jelas banget kalau dia nggak ada niatan buat pergi dari sini. Sadar kalau Mikaela udah nggak bisa diselamatin, Paul pun terpaksa naik helikopter sendirian. Sementara itu, Henderson kemudian nemuin Mikaela yang udah sekarat. Dia langsung memeluk anaknya itu sambil minta maaf. Dia bilang kalau semua ini gara-gara dia. Pas Paul udah naik helikopter, Henderson berteriak untuk mengakhiri semua ini, terus Paul dengan mata berkaca-kaca ngeluncurin roketnya. Dan akhirnya, terjadi ledakan besar dari pulau itu, ngehancurin semuanya jadi abu. Di suatu kantor, ada seorang cowok bernama Claudio mau ngajak push rank di lift, tapi si ceweknya yang bernama Martha nggak mau ngelakuin hal itu. Jadi dia langsung remas aja lato-latonya. Claudio kesakitan banget, bahkan sampai mohon-mohon minta ampun. Martha pun ngelepasin cengkramannya sambil ngedumel dan terus keluar lift. Beberapa saat kemudian, pas dia mau turun di lantai yang dituju, tiba-tiba liftnya error, bikin Claudio kejebak di dalam. Dia pun langsung nelpon kantor satpam buat minta tolong, terus mereka bilang bakal datang bentar lagi. Tapi setelah nunggu 2,5 jam, ternyata nggak ada orang yang datang sama sekali. Gak mau nunggu lebih lama lagi, Claudio kemudian nyoba buka paksa pintu lift pakai tangan kosong. Tentu saja hal itu susah banget. Dia cuma bisa buka pintunya dikit doang dan gak muat buat keluar dari dalam lift. Tapi ada sesuatu yang aneh. Meskipun sekarang harusnya masih jam kerja, tapi entah kenapa lorong di luar lift sepi banget, kayak gak ada kehidupan sama sekali. Pas lagi bingung gitu, tiba-tiba istrinya nelpon, dia bilang ada yang gedor-gedor pintu rumah. Dia ketakutan banget. Di TV ada berita kalau orang-orang pada menggila di jalanan. Walaupun gak tahu apa yang terjadi, Claudio cuma bisa nenangin istrinya lewat telepon, padahal sekarang dia sendiri juga gak bisa apa-apa. Abis nutup telepon, dia ngecek HP-nya buat lihat info. Meskipun agak susah dipercaya, tapi kayaknya sekarang emang ada kerusuhan yang sedang terjadi. Pas Claudio mau nenangin diri sambil ngerokok, tiba-tiba dia dengar teriakan minta tolong dari belakangnya. Orang-orang pada lari nggak karuan, berusaha nyelamatin diri. Seorang perempuan kemudian jatuh di depannya, ternyata itu adalah Martha. Mukanya takut banget sambil minta tolong, bahkan dia nyoba masuk ke dalam lift. Tapi tiba-tiba, dia ketarik sama sesuatu di belakangnya, terus terdengar jeritan yang bikin merinding. Melihat kejadian itu, Claudio pun ketakutan setengah mati. Dia bingung banget sama apa yang sedang terjadi. Claudio hati-hati ngedeket ke pintu, tapi tiba-tiba ada 2 zombie yang langsung nyerang dia. Jantung Claudio rasanya mau copot dan dia langsung jatuh terduduk. Untung aja celah pintunya nggak lebar-lebar amat, kalau nggak udah habis dia. Pas itu juga, ada suara yang mengalihkan perhatian zombinya, bikin mereka pergi ninggalin Claudio. Masih gemeteran, Claudio langsung berdiri dan nyoba nelpon ruang satpam, nanyain kenapa belum datang juga. Tapi satpamnya juga nggak tahu apa-apa.
dia bilang kalau staff maintenance udah nggak ada kabar. Tapi belum selesai ngomong, tiba-tiba teleponnya keputus dan terdengar teriakan kesakitan si satpam, yang berarti dia juga udah jadi santapan zombie. Beberapa saat kemudian, Claudio udah mau pingsan pas HP-nya bunyi, dan itu adalah istrinya yang nelpon lagi. Pas mau angkat, tiba-tiba ada tangan zombie yang meraih dia dan narik paksa. Ternyata itu adalah Martha yang udah jadi zombie. Claudio nyoba ngelawan sekuat tenaga, dia kemudian ambil pegangan besi di dalam lift dan ngehajar zombinya sampai ambruk. Dia ngebersihin darah di mukanya pakai air botol dari tasnya, tapi tatapan kosong Martha masih bikin merinding. Sekali lagi, dia pakai pipa besi buat ngegerakin mayatnya ke samping, terus nutupin bercak darah pakai dokumen. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki dari luar, dan ternyata itu adalah karyawan baru dari kantornya yang bernama Sylvia. Dengan hati-hati, dia nyoba manggil Sylvia buat ngedeket, terus ngeluarin pipa besi itu, berharap Sylvia bisa bantu ngebukain pintu lift. Abis nyoba berkali-kali, tapi pipanya malah jatuh ke lantai, bikin zombie-zombie pada noleh. Sylvia panik dan dia mau masuk ke dalam lift juga, tapi nggak bisa. Zombinya udah deket banget, dia nggak punya pilihan lain selain kabur. Tapi, yang bikin Claudio kaget, ternyata Sylvia berhasil ngebunuh zombinya. Claudio bengong liatnya, tapi merasa lega juga karena Sylvia bisa lolos dari bahaya. Tapi, ternyata bahayanya belum selesai. Tiba-tiba, ada 2 zombie lagi yang nongol dan langsung nyerang Sylvia dengan ganas. Di tengah teriakan Claudio yang panik, Sylvia akhirnya menjadi santapan zombie. Ngelihat orang-orang pada mati di depannya, Claudio putus asa banget. Dia buru-buru nelpon istrinya buat nyari penghiburan, tapi seluruh kota juga udah diserang virus zombie. Keadaan di sana juga nggak bagus. Belum sempat ngobrol lama, terdengar suara zombie-zombie yang udah nerobos masuk ke rumahnya. Terus kedengeran teriakan istrinya yang menjerit. Udah nggak tahu harus ngapain, Claudio cuma bisa nutupin muka sambil nangis. Dia udah mati rasa, sengaja mancing zombie lewat dan bikin suara. Beberapa zombie kemudian muncul karena tertarik sama suaranya, terus dia lampiasin semua kekesalannya ke zombie-zombie itu. Tapi tiba-tiba, ada suara minta tolong dari ujung lorong, ternyata itu adalah sekretarisnya yang bernama Sarah. Perhatian zombie itu pun kemudian pada ketarik sama suara Sarah, jadi dia nggak punya pilihan selain ngumpet di kantor. Claudio nyoba bikin keributan lagi buat ngalihin perhatian zombie, tapi mereka malah nggak peduli dan langsung nerobos masuk kantor dan ngebunuh Sarah di depan matanya. Dia udah nggak sanggup nahan semua kejadian itu, ada 2 zombie yang nyoba nyerang dia, terus tiba-tiba listrik mati. Gak lama kemudian, ada suara tembakan, terus zombie-zombie pada jatuh satu persatu. Ternyata itu adalah tentara bersenjata lengkap. Claudio kemudian nyoba manggil tentara yang bernama Marcel dan minta tolong buat diselamatkan. Marcel langsung nyamperin, tapi pintunya nggak bisa dibuka pakai tangan kosong. Jadi mereka harus nyari generatornya buat ngembaliin tenaga buat buka pintunya. Marcel kemudian ninggalin pistol dan walkie-talkie, terus ngikutin arahan Claudio buat nyari tempat generatornya. Beberapa saat kemudian, listrik udah nyala lagi, tapi pintunya tetap nggak bisa dibuka. Claudio nyoba buka paksa pintunya pakai tangan, tapi malah bikin suara yang narik perhatian zombie lain. Dia langsung ambil pistol dan nembakin semua zombie yang muncul. Pas sudah agak sedikit lega, tiba-tiba ada jeritan dari walkie-talkie. Kayaknya Marcel kemungkinan besar juga udah diserang zombie. Harapan terakhirnya pun pupus, Claudio langsung putus asa banget. Dia bersiap ngarahin pistolnya ke kepalanya buat mengakhiri penderitaannya. Tapi dari atas lift tiba-tiba ada suara teriakan minta tolong. Itu adalah suara Marcel, ternyata dia masih hidup. Dengan pakai pipa besi, Claudio ngebuka paksa atap liftnya, terus masukin Marcel ke dalam lift,
Tapi sayangnya dia udah kena gigit zombie. Mereka pun kemudian duduk bersebelahan dan Marcel kemudian bercerita. Dia ngasih tahu kalau virusnya bocor dari lab. Dia juga nunjukin foto istrinya, bilang kalau dia sayang banget sama istrinya dan merasa lega karena istrinya berada di tempat aman. Dengar cerita Marcel, Claudio ngerasa malu banget. Dia sadar kalau selama ini dia udah jadi suami yang buruk, mengkhianati istrinya, bahkan tadi pagi sempat berantem cuman gara-gara hal sepele. Tapi sekarang dia udah nggak punya kesempatan lagi buat berantem. Mereka ngobrol sampai larut malam, tapi Marcel makin lama makin kehilangan kesadaran, sampai akhirnya Marcel juga berubah jadi zombie dan langsung nyerang Claudio. Nggak punya pilihan lain, Claudio terpaksa pakai pistolnya, nembak Marcel yang udah jadi zombie. Tapi, suara tembakan itu malah menarik perhatian banyak zombie, bikin mereka ngegerombol nutupin pintu lift. Peluru pistolnya udah habis, jadi Claudio ngambil shotgun yang ada di lantai. Pas dia nembak, hentakan senjatanya bikin dia keselip dan kepalanya kebentur lift, bikin dia langsung pingsan. Bingung dan pusing, Claudio kaget dan kebangun gara-gara ada suara tembakan. Dia hati-hati nyoba ngedeket, terus ngelihat zombie-zombie di luar lift udah pada tewas, tapi yang nembak nggak kelihatan batang hidungnya. Pas lagi bingung, HP-nya tiba-tiba bunyi, dan dia kaget banget pas tahu kalau yang nelpon itu adalah istrinya. Ternyata istrinya selamat, dia diselamatin tentara dan sekarang udah aman. Dengar hal itu, Claudio pun nangis bahagia. Tapi belum selesai nelpon, tiba-tiba HP-nya malah mati. Meskipun begitu, setelah dengar kabar kalau istrinya masih hidup, dia pun kembali bersemangat buat bertahan hidup. Claudio pakai mayat Marcel buat pijakan, terus dia akhirnya berhasil ngilangin sesuatu yang mengganjal pintu lift. Dan akhirnya, Claudio berhasil keluar dari dalam lift, dan dia pun segera keluar gedung. Tapi di luar, dia kemudian ngelihat pemandangan yang ancur banget, mayat ada di mana-mana, udah kayak neraka dunia. Claudio ngelihat botol yogurt di tanah, diambilnya, dan berniat buat diminum. Tapi tiba-tiba ada mayat di bawah yang kini udah jadi zombie. Pas udah siap ngelawan, Claudio kaget banget pas zombinya ditembak sama tentara dari atas gedung. Claudio langsung berteriak dan melambaikan tangan, meminta pertolongan kepada para tentara itu. Di suatu tempat, tiba-tiba ada drum berisi cairan kimia yang gak sengaja terjatuh, dan semua isinya tumpah ke tanah. Pekerjanya pada panik, sambil nutupin hidung sama mulut, terus celingak-celinguk takut ada yang lihat. Karena takut kena marah, mereka gak ngebersihin tumpahannya. Mereka cuma masang lagi tutupnya dan angkut drum itu ke dalam truk dan cabut dari situ. Gak lama kemudian, ada anjing liar yang udah kelaparan berhari-hari datang ke situ, terus mulai ngejilatin tumpahan bahan kimia tadi. Ada satpam yang lihat hal itu, terus ngusir anjingnya. Tapi, anjingnya yang udah makan bahan kimia tadi, kemudian berubah jadi anjing zombie dan dendam banget sama si satpam yang udah ngusir dia. Anjing itu pun kemudian nungguin sampai satpamnya pulang kerja, terus nyerang dia pas di tengah jalan. Pas nyampe rumah, satpam itu langsung makan rakus banget, sementara istrinya ngomel gak berhenti. Tiba-tiba mata si satpam berubah jadi putih dan langsung nyerang istrinya. Anaknya yang cewek nyoba misahin dan dia berhasil ngedorong bokapnya ke dapur, terus ngunci pintunya. Tapi si satpam yang udah jadi zombie itu kuat banget, dia terus-terusan gedor-gedor pintu. Si anak cewek itu buru-buru ngalangin pintu pakai meja, terus nyoba nelpon minta tolong, tapi ternyata ibunya juga udah berubah jadi zombie dan langsung nyerang dia. Si satpam akhirnya berhasil jebolin pintunya, terus kedua orang tuanya nyerang si anak cewek itu rame-rame. Panik banget, si cewek langsung lompat keluar jendela, tapi dia juga udah terinfeksi. Gak jauh dari situ, ada 3 cowok yang lagi nongkrong di hutan ngelihat si cewek yang lari-larian.
Pikiran Omes langsung muncul di otak mereka, tapi sebelum bisa ngapa-ngapain, si cewek yang udah jadi zombie itu pun kemudian gigit mereka semua. Akhirnya, cuma dalam waktu semalam doang, virus itu telah menyebar ke seluruh kota. Besoknya, Kartik bangun tidur, terus sadar adiknya udah nggak ada. Dia buru-buru pakai baju dan keluar buat nyari adiknya. Tapi begitu keluar, dia kaget banget ngelihat pemandangan di depan mata. Kotanya udah kacau banget. Pas lagi bengong, tiba-tiba ada zombie yang nyergap dia dari belakang. Untungnya, Kartik sigap dan bisa ngelempar zombinya. Tapi zombinya kuat banget dan nggak ngerasa sakit sama sekali. Kartik kemudian ngambil papan kayu, terus hajar zombie sekuat tenaga, sampai jatuh ke seberang pagar. Kartik langsung nyetir ke kota buat nyari adeknya, dan dia ngeliat keadaan kota yang parah banget. Zombie pada keluyuran di jalanan, dan orang-orang pada ngerampok toko buat nyari persediaan, sementara militer udah ngeblokir semua jalan biar virusnya nggak makin nyebar. Kartik kemudian ketemu sama temennya, terus mereka pasang poster orang hilang di sekitar jalan. Tiba-tiba, ada yang nelpon dia, bilang kalau dia tahu di mana adiknya, tapi syaratnya Kartik harus bantuin mereka kabur dari kota. Gak pakai mikir panjang, Kartik pun langsung setuju dengan syarat tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka udah nyampe di tempat yang dijanjiin, terus ngelihat sekelompok dokter yang lagi neliti zombie-zombie itu. Dokter yang mimpin penelitian itu namanya Renuka, dan dia adalah anak seorang pejabat tinggi. Dan Renuka inilah yang nelpon Kartik tadi. Renuka bilang kalau Kartik gak sengaja nyinggung bokapnya yang seorang menteri, jadi bokapnya balas dendam dengan nyulik adiknya Kartik. Renuka juga bilang kalau mereka udah nemuin cara buat lawan virus zombinya, tapi karena alat-alat medis di kota ini gak lengkap, mereka butuh Kartik buat nganterin mereka ke laboratorium di kota lain biar bisa bikin vaksinnya. कोयम्बटूर तक पहुंचेंगे फैसिलिटी चाहिए वो तो कोई गाड़ी बाहर जा सकती नहीं अंदर तुम्हारी बहन मेरे ही घर पर प्लीज कैसे भी बहन हमारे के पास ले चलो मैं मारकर यहाँ से निकल जाऊंगा. Beberapa saat kemudian, Kartik yang dibantu Renuka akhirnya nyampe di rumah menteri. Si menteri ternyata ngumpet di lemari, dia gemeteran ketakutan. Sementara itu, adiknya Kartik ada di kolam renang belakang dan dikelilingin beberapa zombie. Untungnya, zombie perindapan nggak bisa berenang. Mereka pun akhirnya berhasil ngalahin zombinya dan nyelamatin adiknya Kartik. Kartik pun nepatin janjinya buat ngantar rombongan dokter ke kota lain. Sementara, karena Renuka itu adalah anaknya, si menteri kemudian pakai kekuasaannya buat bantuin mereka lewatin blokade militer. Beberapa saat kemudian, si supirnya tiba-tiba ngerem mendadak. Si menteri ngiranya udah nyampe kota, jadi dia langsung keluar dengan gaya sok berkuasanya. Tapi, dia kaget banget pas ngelihat gerombolan zombie di hadapannya. Pas lagi kacau, ada orang yang kabur dan gak sengaja narik celananya si menteri sampai melorot. Dia malu banget dan buru-buru balik ke mobil, tapi zombinya udah ngerubungin. Kartik langsung lompat ke kursi supir, dia tancap gas, nerobos jalanan dengan zombie-zombie yang nempel di mobilnya. Tapi Kartik tetap santai. Dengan jurus ngedrift, dia muterin mobilnya 49 kali, terus pakai skill nembak di luar nurul, dia ngebantai sebagian besar zombinya. Meskipun masih ada beberapa zombie yang nempel, tapi Kartik dengan kerennya nyetir masuk pabrik, ngincer jalan keluar kecil, terus ngegaspol, bikin zombie-zombinya pada rontok. Pas nyampe pusat kota, keadaannya udah hancur lebur, jalanan pada rusak parah. Gak ada pilihan lain, mereka mutusin buat jalan kaki aja. Si menteri yang lihat ada celana tergantung di jemuran, langsung lari dan ngambil celananya. Tapi pas baru dipakai, tiba-tiba ada zombie yang nongol di belakangnya. Kartik langsung nembak zombinya, tapi suara tembakannya malah narik perhatian zombie lain yang langsung menuju ke arah mereka. Kartik kemudian bawa mereka semua ke gedung terdekat, masuk lewat pintu besi sempit, dan berhasil ngalangin zombinya di luar.
Mereka kemudian naik ke atap, dan dari sana mereka bisa lihat kalau rumah sakit yang dituju udah ada di seberang. Pas Renuka ngedeket ke pinggir atap, dia kaget banget ngelihat pemandangan di depannya. Satu-satunya jalan ke rumah sakit ternyata udah penuh sama zombie, dan kayaknya nggak mungkin bisa lewat situ. Karena jalan di atas udah nggak bisa dilewati, jadi mereka mutusin buat lewat bawah tanah. Mereka kemudian masuk ke parkiran yang sepi banget, cuman ada lampu yang kedap-kedip. Tiba-tiba, setetes darah jatuh ke tangan Kartik. Kartik langsung sadar ada yang nggak beres, terus pas ngeliat ke atas, tiba-tiba ada zombie yang jatuh dari atas dan nindihin dia. Untungnya, Kartik bisa nembak zombinya sebelum gigit dia. Mereka lanjut jalan hati-hati, terus gak lama kemudian ada suara tembakan. Ternyata itu adalah seorang satpam. Satpamnya ngira kalau mereka adalah perampok, karena dia gak tahu sama sekali keadaan di luar. Dia gak percaya kalau ada zombie, jadi dia buka pintu besinya, dan dia pun langsung kaku ketakutan pas ngeliat kengerian di luar. Akhirnya dia pun percaya kalau ada wabah zombie, tapi si satpam ngasih kabar buruk. Satu-satunya jalan ke rumah sakit adalah lewat jalur yang penuh banget sama zombie itu. Untungnya mallnya penuh sama persediaan, jadi semua orang pada sibuk ngumpulin barang-barang yang mereka butuhin. Tapi nggak ada yang nyadar kalau salah satu dokternya ternyata udah terinfeksi. Pas Kartik sadar, semua udah telat. Dia ngelihat adiknya digigit sama dokter zombie. Marah banget, Kartik langsung hajar zombinya sampai terpental beberapa meter, sebelum akhirnya nembak zombinya sampai mati. Renuka cepet-cepet ambil sampel darah adiknya buat ngecek, dan dia kaget banget pas tahu kalau ternyata virus di darah adiknya itu melemah. Artinya, adik Kartik punya antibodi yang bisa nyelamatin semua orang. Mengetahui hal itu, mereka cepet-cepet bawa adiknya Kartik ke rumah sakit buat bikin vaksinnya. Kartik ingat kalau zombinya takut air, jadi mereka dapat ide. Di mall ada mobil pemadam kebakaran, jadi dia nyalain krannya, terus ngambil selang air tekanan tinggi, dan lari keluar buat bikin jalan. Rencananya berhasil, zombie-zombie pada bubar ngejauh dari air. Tapi jangkauannya terbatas dan Kartik cuma bisa nganterin satu orang sekali jalan. Jadi dia bolak-balik beberapa kali sampai akhirnya berhasil bawa mereka semua. Tapi pas lagi genting-gentingnya, mobilnya tiba-tiba kehabisan air, bikin Renuka kejebak di dalam mall. Kartik pun akhirnya terpaksa pakai God Mode, dia loncat turun, dan hentakannya yang kuat bikin zombie-zombie di sekitar mobilnya pada kocar-kacir. Dia pakai pistol ganda, nembakin zombie sambil muter kayak tornado. Terus, dengan lompatan yang tinggi, dia nyemplung ke kerumunan zombie. Pas pelurunya habis, dia lanjut baku hantam, bikin jalan di antara zombie pakai kekuatannya sendiri. Walaupun sakti banget, tapi akhirnya ada satu zombie MVP yang berhasil gigit lengannya. Tapi Kartik gak gentar, dia tetap mau nyelamatin Renuka sebelum dia berubah jadi zombie. Tiba-tiba, ada dua zombie yang nongol di dalam mall. Kartik secara cepat ngebunuh dua zombie itu. Dia ngambil palu dari tanah, nendang pintu besinya sampai kebuka, terus dengan tenang megang tangan Renuka, bawa dia lewat gerombolan zombie-zombie. Dan dengan kekuatan tambahan dari virus zombie, kekuatan Kartik sekarang udah overpower. Dia ngayunin palu besinya tanpa ampun, ngelindungin Renuka, sambil pakai badannya sendiri buat nangkis serangan zombie. Pas lagi dikeroyok beberapa zombie, Kartik ngambil tutup gorong-gorong dan terus ngelepasin diri dari cengkraman mereka. Dia kemudian ngelempar tutup gorong-gorong itu, bikin segerombolan zombie tewas sekaligus. Walaupun udah mulai berubah jadi zombie, tapi instingnya buat ngelindungin Renuka tetap kuat. Dengan sisa-sisa kesadarannya, Kartik akhirnya berhasil bawa Renuka ke rumah sakit. Kartik kemudian ngasih pistolnya ke Renuka dan nyuruh nembak dia. Renuka nggak tega dan ragu-ragu.
Tapi pas mata Kartik udah berubah putih semua dan mulai berubah sepenuhnya jadi zombie, Renuka akhirnya terpaksa nembak Kartik. Beberapa saat kemudian, pengorbanan Kartik tadi tidak sia-sia, karena akhirnya para dokter berhasil bikin vaksin dari darahnya adik Kartik, dan seluruh perindapan pun kini terselamatkan.